Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Tolong disimak ya. Apa itu manusia dan apa itu Tuhan? Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci, dan pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia seutuhnya. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, pengertian manusia adalah makhluk yang mulia. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir, dan manusia merupakan makhluk 3 dimensi, yaitu yang terdiri dari badan, ruh, dan kemampuan berpikir atau akal. Manusia dalam proses tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan. Apa itu Tuhan? Menurut konsep Islam, Tuhan adalah zat yang maha tinggi, pencipta yang maha kuasa dan maha tahu. Orang Islam percaya bahwa penciptaan alam semesta dan penguasaannya oleh Allah adalah bukti utama kemurahhatian Allah. Karena Tuhan muncul dimanapun, Ia tidak harus menjelma dalam bentuk apapun. Karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Dalam Islam, yaitu contohnya berdoa, menjauhi maksiat, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ajaran dari Al-Quran. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan, karena segala sesuatu, baik yang hidup maupun mati, sungguhnya Tuhanlah yang telah menentukan takdir mereka. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Memiliki akal yang dapat membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk dilakukan. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar untuk dijelaskan, karena sejatinya kekuatan manusia itu terbatas. Tiada manusia di dunia ini yang sempurna dan dapat mengalahkan Tuhan. Nah, selanjutnya ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Di sini ada 4 aspek. Ada toleransi. Nah, di toleransi ini, di mana manusia menyadari bahwa kepercayaan dan keyakinan sudah ada sejak manusia lahir. Maka dari itu, manusia harus bisa menghormati keputusan manusia lain dalam memilih agama, karena setiap manusia bebas untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua ini ada tidak diskriminasi, di mana menyadari bahwa manusia harus bersikap adil dan berteman dengan agama apapun selagi tidak membawa pengaruh buruk terhadap manusia tersebut. Nah, yang ketiga nih, ada hidup humanis. Hidup humanis di mana menyadari dan memahami bahwa manusia dengan manusia yang lainnya berbeda, tapi bisa menjadi satu sesuai dengan perikemanusiaan. Nah, yang terakhir nih, ada sifat jujur dan bertanggung jawab. Di sini manusia harus menyadari bahwa Tuhan selalu mencatat amal baik dan buruk manusia, sehingga akan mendorong manusia untuk selalu jujur dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia. Karena nantinya kelak semua manusia di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implikasi kebertuhanan dalam membangun pribadi mulia. Jika kita adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat mengagungkan semua perintah Allah, juga meninggalkan larangan Allah, maka kita secara tidak sadar akan menjadi orang dengan kepribadian yang mulia. Nah, yang ditanyakan adalah gimana cara membangun pribadi mulia? Salah satu contohnya adalah kita dengan belajar berperilaku ihsan, yaitu ia yang telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam satu hadisnya, yaitu pada akhirnya ia akan berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan dan ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Nah, materi selanjutnya ada interpretasi kebertuhanan antroposentris. Pengertian antroposentris. Antroposentris adalah anggapan bahwa manusialah yang menjadi pusat segala-galanya. Antroposentris menjelaskan kecenderungan manusia untuk menganggap diri mereka sebagai pusat segala-galanya. Dalam kehidupan modern ini, manusia hanya memandang aspek fisik material yang dapat membuat aspek keberagamaan dan spiritual menjadi asing. Padahal,
Aspek keberagaman dan spiritual dapat menentukan kepribadian seseorang dan membuat seseorang itu menjadi. Maka dari itu, manusia harus menghadirkan aspek keberagaman dan spiritualis dalam kehidupan dan menyadari bahwa tujuan hidup manusia pertama adalah untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Hilangnya aspek keberagaman dan spiritualis dalam kehidupan manusia dapat menyebabkan gangguan psikolog seperti stres dan gelisah. Nah, karena itu manusia sangat penting untuk memperkuat aspek keberagamaan dan spiritualnya dengan beribadah yang benar dan baik. Konsep diri manusia Islami. Pengertian konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya dan nilai-nilai yang terkandung padanya. Dalam Al-Quran ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yaitu yang pertama ada bashar, disebutkan sebanyak 36 kali di dalam Al-Quran. Manusia dinamai bashar untuk mengisyaratkan proses kejadian manusia melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai kedewasaan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Quran Surat Ar-Rum ayat 20. Lalu yang kedua ada insan, disebutkan sebanyak 65 kali di dalam Al-Quran. Insan artinya makhluk yang dapat menyesuaikan realitas hidupnya dan terus bergerak maju ke arah kesempurnaan. Lalu yang ketiga ada Bani Adam, disebutkan sebanyak 9 kali, di antaranya dalam surat Yasin. Lalu yang keempat ada Al-Nas. Menurut Al-Quran, konsep diri terdiri dari 1. Keyakinan, lalu pola pikir, tindakan, tawakal, syukur, serta evaluasi diri. Lalu dalam pandangan Islam, manusia terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi material dan dimensi non-material. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 2 peran penting manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisi manusia adalah sama dengan makhluk-makhluk lain, yang pada hakikatnya penghambaan ini adalah untuk tunduk dan taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika peran manusia sebagai hamba bersifat vertikal, maka peran manusia yang bersifat horizontal ialah menjadi khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Kembali kepada konsep diri manusia Islami sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan memakmurkan bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Wala yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, maka akibat kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Quran Surat Fatir ayat 39. Ketika memerankan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, ada 2 peranan penting yang diamanahkan dan dilaksanakan manusia sampai hari kiamat. Yang pertama, memakmurkan bumi atau al-imarah, yakni dengan mengeksploitasi alam dengan sebaik-baiknya, dengan adil dan merata, dengan tetap menjaga kekayaan agar tidak punah,
supaya generasi berikutnya dapat melanjutkan eksploitasi itu. Kedua, memelihara bumi dari upaya-upaya perusakan yang datang dari pihak manapun. Karakter-karakter positif dalam pengembangan diri sesuai dengan profesinya. Kita sudah dibekali dengan adanya keistimewaan sebagai khalifah dan pemikul amanah, seperti penggalan dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia adalah makhluk yang memikul amanah. Setiap manusia memiliki potensi yang dibekalkan oleh Allah kepada insannya. Yang pertama, potensi yang inheren secara langsung dalam diri manusia. Yang kedua, perlengkapan yang mendukung potensi pertama adalah semesta dan petunjuk hidup berupa agama. Sebaiknya kita mengembangkan karakter-karakter positif, contohnya jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan pastinya religius. Tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Berzikir dengan selalu ingat kepadanya juga selalu mengingat ciptaannya dan tujuan dari ciptaannya itu. Sedangkan bersyukur kepada Allah, yaitu dengan berterima kasih atas nikmat dan karunia-Nya, juga memanfaatkan nikmat dan karunia tersebut untuk kemaslahatan sesuai dengan tujuan penciptaan dan tuntunannya. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, "Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah membangkang." Yang kedua, mentafakuri kejadian alam semesta dan alam lingkungannya, yaitu merenungkan segala kejadian yang pernah terjadi di alam yang luas ini beserta isinya. Yang ketiga, memelihara kelestarian alam. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti. Lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, indah, dan juga menawan. Tapi, perilaku negatif dapat menyebabkan sebaliknya, lingkungan menjadi rusak, seperti dalil yang ada di dalam Al-Quran. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di sini dimaksudkan bahwa Allah menginginkan manusia yang telah membuat kerusakan akan kembali ke jalan yang benar. Dan terdapat satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, "Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui." Ada dua ajaran dasar yang harus diperhatikan umat Islam keterkaitannya dengan etika lingkungan. Yang pertama adalah Rabbul Alamin. Islam mengajarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, jadi bukan Tuhan manusia atau sekelompok manusia saja, tapi Tuhan seluruh alam. Kedua adalah rahmatan lil alamin, artinya manusia diberikan amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka kasih sayang terhadap seluruh alam. Manusia bertindak dalam semua tindakannya berdasar kasih sayang terhadap seluruh alam. Jadi makna Rabbul Alamin dan rahmatan lil alamin difahami dengan baik, maka tidak akan merusak alam dan lingkungan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.